Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate technical update untuk Bitcoin dan juga altcoin ya teman-teman. Update ini akan saya satukan aja teman-teman ya, karena pergerakannya kayaknya mirip-mirip. Oke, sebelum masuk ke materi, kita simak dulu yang satu ini. Baik teman-teman semuanya, ini ada informasi penting yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya Surya MS Trade Investment tidak terima titip dana trading ya teman-teman, jadi mesti berhati-hati kalau ada tawaran titip dana trading. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Saya hanya ada di channel Telegram yang ada di atas nih teman-teman ya. Terus kemudian juga berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya, yang asli adalah yang ada highlightnya. Oke teman-teman, ini update kali ini itu adalah sesuai kondisi market saat ini ya teman-teman. Kalau kita lihat secara umum saat ini setelah kenaikan beberapa hari yang cukup mantap ya kenaikannya seperti itu, sekarang baik Bitcoin maupun altcoin mengalami koreksi ya teman-teman. Nih yang pertama saya sampaikan ini adalah untuk Bitcoin USDT. Jadi di sini saya gunakan tren turun ya. Ini teman-teman sekilas seperti ini. Untuk Bitcoin kemarin kenaikannya dari swing low ya, sudah sampai ke 50 retracement ya, 50 retracement. Nah, ini adalah dari tren turun naik ketemu resistan pertama, resistan kedua, resistan ketiga di 50 retracement atau di kisaran 46.900 USD ya untuk harga Bitcoin, atau untuk yang IDR-nya ini teman-teman seperti ini chartnya ya. Teman-teman silakan lihat. Kalau yang ini tadi adalah chart BTC USDT, di mana dari swing high-nya kita cek dulu, dari swing high-nya ke swing low-nya udah bener ya. Jadi saya dalam tren turun ini saya tarik ketemu dia udah sampai 50 retracement di 46.998 USD. Kalau yang di sini di IDR ini BTC-nya seperti ini teman-temannya. Jadi sama ya, dari sekitar 955 sampai 429 atau 430 juta ya. Untuk Bitcoin sudah sampai resistan pertama, kedua, dan 50-nya sedikit beda ya datanya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita iniin aja, kita perkirakan aja. Kalau secara moving average memang saat ini untuk Bitcoin dia ketemu moving average 200. Sama di sini juga ketemu moving average 200 teman-teman, yang di USDT juga ketemu moving average 200. Terus kemudian dia saat ini dia menjadikan MA 200 nih dites lagi ya di kisaran 45.375 dolar, 45.375 dolar. Nah, kalau yang di USD, yang di IDR dia sudah breakdown dari MA 200. Memang harganya sedikit selisih ya teman-teman ya. Ini saya coba memberikan dua data antara IDR dan USDT. Kalau teman-teman nanti mau menganalisa, misalkan teman-teman menggunakan USDT, ya tentu teman-teman harus menggunakan chart yang USDT seperti ini. Misalkan apalagi kalau teman-teman menggunakan Binance, ya gunakan yang Binance seperti ini, USDT Binance. Kalau yang ini IDR ya, teman-teman saya rasa itu nggak jadi masalah ya. Saya di sini cuma mau menyampaikan bahwa memang dalam setiap kenaikan, apalagi ini kan hari weekend ya teman-teman, seperti itu sangat mungkin ada koreksi ya. Jadi yang naik tidak naik terus, yang turun juga tidak turun terus. Kalau misalkan teman-teman yang sudah positioning di bawah, ya di bawah sudah positioning di 0 sampai 23 retracement, ini santai-santai saja ya. Yang udah pegang di bawah ini santai sekali. Tapi kalau prinsip saya sih, saya selain hold juga saya trading. Jadi saya punya satu akun futures teman-teman di Binance. Nggak banyak sih, dananya nggak banyak. Cuman saya sering trading menggunakan leverage sampai
25 kali. 25 kali leverage ya. Jadi biasa saya dananya nggak besar, cuman saya hanya mengambil swing beberapa poin seperti itu. Kayak Dogecoin tadi saya ngambil di 0,29, saya jual di 0,31 dengan menggunakan leverage 25 kali ya. Terus menggunakan cross isolated margin 25 kali ya teman-teman, seperti itu. Artinya begini teman-teman, dalam tren yang seperti ini, naik seperti ini, seperti Bitcoin ini, dia sangat mungkin ada koreksi-koreksi ya. Sangat mungkin ada koreksi. Nah, kalau kita lihat koreksinya di berapa saja sih seperti itu. Saya biasanya ketika dia mulai naik seperti ini, saya untuk Bitcoin IDR saya akan tarik dulu seperti ini datanya. Nah, kalau yang kemarin teman-teman di sini, ini data yang pertama dulu. Pertama dari swing di sini dulu ya, ke sini. Kemarin Bitcoin juga terkoreksi sampai di 23 retracement. Nah, sekarang kita hapus, kita lihat hanya tren terpendeknya ini, kemungkinan koreksi singkatnya di berapa, saya ambil dari sini saja. Nah, ini koreksinya kan sampai, saat ini untuk Bitcoin memang dia terkoreksi sampai 23 retracement, yaitu di 45.499. Ada kemungkinan dia juga bisa terkoreksi ke 43 itu 43.927. Jadi seperti ini kemungkinan titik-titik koreksi dari Bitcoin. Ini Bitcoin USDT ya teman-teman, ini USDT. Kalau yang IDR, nah seperti ini, IDR tuh kemarin kan awalnya dari tren ini, dia terkoreksi sampai 38. Jadi dalam tren naik ini saja ya, rata-rata tren naik yang kuat, trennya itu koreksinya hanya sampai 23 dan 38. Nah, kita hapus dulu. Kalau tadi sudah saya ambil dari tren ini saja, sekarang saya coba ambil tren ini, teman-teman. Tren ini saja, kira-kira kalau hanya dalam short term itu, Bitcoinnya koreksinya di berapa? Nah, kalau hanya dari ini teman-teman, dari sini yang saya bulatin ini ke sini, ke swing high-nya, untuk Bitcoin ini koreksinya saat ini sih masih kecil banget ya. Koreksi yang mungkin untuk Bitcoin dia ada di 646 ya, terus kemudian di 625 juta, ke 50%-nya itu ada di 609, tapi kayaknya kalau 609 itu sudah 50%, ya mungkin juga teman-teman koreksi sampai segitu mungkin karena di sini pernah ada yang namanya resistan yang sudah jadi support ya sekarang. Jadi teman-teman mesti perhatikan, dalam setiap kenaikan pasti ada retracement atau koreksi. Berlaku untuk semua cryptocurrency. Dan terutama kalau teman-teman yang memegang akun futures, berhati-hati dalam menggunakan leverage-nya ya. Leverage-nya dan isolated margin ataupun cross margin-nya silakan diatur sendiri. Kalau saya sih biasanya kalau mau agak longgar ya saya menggunakan yang cross margin, maksudnya lebih kuat tahanannya. Tapi kalau mau trading yang nggak mengganggu yang lain, mengganggu dana yang lain, saya biasanya menggunakan isolated seperti itu. Itu saya gunakan di Binance ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan bahas dulu untuk Bitcoin dominance-nya ya. Bitcoin dominance-nya saat ini seperti apa, karena ini juga perlu kita ketahui, sebagai trader ya. Nah, ini adalah Bitcoin dominance-nya teman-teman ya. Bitcoin dominance-nya udah ini daily, dalam beberapa hari ini turun ya. Turun, artinya apa? Artinya porsi orang yang memegang dana itu saat ini sudah mulai mengalihkan dananya dari Bitcoin masuk ke altcoin ya. Jadi kalau kemarin itu adalah kisarannya ada di 4723, sekarang berarti di 4481 ya, 4481. 4481 ini saya ganti dulu, 4481 4,81. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalau Bitcoin dominannya turun, berarti orang mengalihkan interestnya atau mengalihkan ke kurang suka memegang Bitcoin, jadi lebih
lebih pegang altcoin seperti itu. Itu dampaknya adalah altcoin akan naik. Dan memang dalam beberapa hari ini terasa sekali altcoinnya naik ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan adalah untuk Ethereum. Ya teman-teman, Ethereum adalah seperti ini, juga sama-sama koreksi. Chart ini adalah chart Ethereum dari dari swing high ke swing low. Ini adalah resistan yang sudah dilalui oleh Ethereum kemarin kan, di sini sudah 2338 50. Nah, sekarang sudah sampai ke 61 dan balik teman-teman. Teman perhatikan tepat di 61 dia balik untuk Ethereum-nya ya. Oke, sekarang saya cek juga di sini di Ethereum-nya. Kita coba tarik. Nah, ini sedikit beda memang ya antara data USDT sama IDR. Memang kayaknya lebih presisi yang USDT teman-teman. Yang memang bener ada yang bilang tuh, Pak gunakan aja USDT seperti itu. Nah, di sini kurang tepat ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, Ethereum di 49 ya teman-teman. 49 juta ya, nggak salah saya. Di 49 juta adalah retracement 61, tapi dia nggak nyampe, dia udah balik ya teman-teman, dia udah balik. Kalau yang di USDT seperti ini, Ethereum USDT tepat di 61 dia balik. Nah, kira-kira koreksi sekarang nih berapa sih? Gitu loh. Saya geser dulu. Koreksinya ini apakah sudah cukup wajar untuk Ethereum? Nah, koreksinya dia ini masih tipis sekali teman-teman ya, karena koreksi yang namanya koreksi umumnya kan dia tuh ada di 23, itu di 2.941 dolar, kemudian ada di 38 retracement-nya itu di 2.700-an seperti itu ya, nanti di 50%-nya di 2.500. Nah, apakah akan koreksi ke situ, Pak? Ya, kita lihat. Kalau Bitcoin dominasinya cenderung turun, orang akan masuk ke altcoin, salah satunya Ethereum ya. Dimungkinkan dia masih akan melanjutkan trennya seperti itu teman-teman. Jadi untuk Ethereum itu yang Ethereum USDT. Nah, ini Ethereum yang IDR juga sama teman-teman ya, terkoreksi, rata-rata terkoreksi, cuman lebih presisi yang di USDT teman-teman ya. Mohon diperhatikan tersendiri, saya juga lebih banyak sekarang mulai menggunakan USDT. Oke teman-teman, berikutnya adalah ada Cardano. Ini seperti ini, Cardano USDT teman-teman, ini adalah dari swing high ke swing low. Untuk Cardano dia sudah ketemu resistan 23, 38, 50, 61, 78. Bagus sekali ya Cardano teman-teman. Namun demikian yang naik pasti ada koreksi teman-teman ya. Tidak mungkin dia akan naik terus seperti itu. Jadi itu memberi kesempatan juga kalau teman-teman mau nambah atau teman-teman mau trading seperti itu. Kan kalau ada koreksi itu bagus sekali untuk mencoba untuk masuk. Nah, kalau ngelihat kondisi-kondisi seperti ini, terutama ini ya, ini terutama untuk teman-teman yang akun futures, harap diatur sendiri marginnya dan leverage-nya ya, teman-teman. Saya sendiri juga kadang saya kecilkan, nggak menggunakan 25 kali, kadang cuma 10 kali, posisinya juga kadang nggak begitu besar. Tapi kalau pas dapat yang trending sekali ini, teman-teman, dengan modal kecil pun kita bisa dapat lumayan lah seperti itu. Misalkan akun saya ada yang cuma 100 dolar, satu posisi Doge, ada yang untung 40 dolar. Lumayan ya teman-teman. Artinya dengan trading dengan leverage futures, tanpa menggunakan dana yang besar pun bisa profit yang lumayan seperti itu. Asalkan dapat pergerakan yang sangat trending. Jadi untuk Cardano seperti ini ya. Jadi dari low-nya, dia saat ini koreksinya dia belum sampai di 50, belum sampai di 23 ya. 23-nya itu ada di 1,95. 38-nya di 1,77. Mungkin tren ini terlalu jauh. Kalau terlalu jauh teman-teman bisa kecilkan. Kalau terlalu jauh teman-teman bisa gunakan tren yang lebih kecil. Misalkan teman-teman ambil tren yang lebih kecil, tapi tren itu biasanya maksudnya swing low swing high-nya itu bisa terlihat kalau teman-teman kecilkan time frame-nya. Karena di sini kan agak kumpul jadi satu kan, seperti itu kalau di daily ya. Daily jadi teman-teman pilih 1 jam misalkan seperti ini. Nah, seperti ini kan. Teman-teman bisa misalkan ini adalah pergerakan dari ADA atau USDT. Nah, seperti ini. Kelihatan sekali. Kita geser, kita ambil
salah satu trennya aja. Misalkan saya ambil dari sini aja, atau dari sini boleh. Kita lihat dulu swing low-nya ya. Swing low-nya itu, wah di sini nggak gitu kelihatan teman-teman. Jadi boleh ini aja deh, awal trennya ini aja. Di sini boleh. Oke, dari sini kita tarik. Nah, kalau di sini kelihatan untuk Cardano ini USD itu sudah terkoreksi sampai 23 retracement. Nanti 38-nya itu ada di 1,92 ya, teman-teman. Koreksi umumnya dia ada di 50. Dan di 50 ini ada demand. Jadi kemungkinan kalau misalkan dari ada USDT ini turun, ada kemungkinan kalau tidak kuat di 38 maka bisa nyampe ke area ini, teman-teman. Biasanya kalau koreksi tidak kuat sampai 38, di bawah 38, maka targetnya bisa sampai ke 61 atau 1,7. Itu untuk ada USDT, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Matic ya. Matic ini coba saya kembalikan ke daily. Kondisi dari Matic seperti ini ya. Oke, jadi sama juga, dia juga koreksi. Nah, seperti ini. Dia juga koreksi. Kita geser dulu, koreksinya udah sampai di berapa. Geser dulu ke sini. Oke. Koreksinya kita ambil dari swing low ke swing high. Seperti ini, koreksi dia baru hampir sampai di 50, hampir sampai di 23,6 retracement. Jadi koreksinya masih rata-rata sih masih kecil ya, teman-teman. Kalau kita ambil dari tren paling bawahnya, teman-teman. Paling bawahnya. Tetapi kalau misalkan sekali lagi teman-teman yang trading cepat, yang trader lah seperti itu, future trader seperti itu, pasti menggunakan yang lebih pendek seperti itu. Saya juga kalau pas trading futures menggunakan yang lebih pendek, misalkan 4 jam seperti ini, kita cari titik untuk ngelihat koreksinya, boleh di sini. Di sini boleh, di sini titik ini. Nah, kalau di sini koreksinya dari Matic ini sudah cukup banyak koreksinya. Nah, ini udah sampai 23 ya, udah sampai 23, 38. Bahkan mungkin bisa sampai ke 50 karena di sini ada support. Seperti itu. Apalagi ini weekend, saya juga kurang berani positioning, udah closing semua. Ada sedikit posisi Dogecoin tapi baru 2 porsi masuk, teman-teman. Artinya kalau mungkin Doge akan turun, saya akan nambah lagi nanti. Baik, teman-teman, berikutnya ini adalah XRP. Nah, XRP kayaknya udah saya bahas ya hari ini ya. Udah saya bahas, XRP masih pakai bahasan yang tadi aja nggak apa-apa. Intinya XRP masih di atas 50 retracement-nya ya, masih di atas 50 dan memang ini candlenya doji. Ini memang perlu konsolidasi dulu karena dia baru saja nembus di 50. Memang rata-rata seperti itu, setiap kenaikan dia perlu konsolidasi dulu supaya bagus. Baik, teman-teman, berikutnya adalah XLM USDT seperti ini. Sama juga ya, XLM teman-teman dalam tren naik ini, dalam tren turun ini, dia sudah mulai naik lagi. Nah, XRP dia setelah tembus di 50, maksud saya 23 retracement 0,33, dia kepentok di MA 200. Dia balik lagi sekarang, teman-teman ya. Dia balik lagi sekarang. Nah, kita lihat sekarang koreksinya ini. Koreksinya ini sekarang di berapa sih? Seperti itu. Dari dasar ini kita geser dulu ke sini. Dari dasar koreksinya udah berapa? Ya, koreksinya dia masih belum sampai 0,23 atau belum sampai 23 retracement, teman-teman ya. Ya tipis-tipis aja semuanya koreksinya ini. Tipis-tipis aja. Nah, kalau kita lihat rata-rata pergerakannya adalah dalam tren naik. Jadi dari dasar ke atas tuh tren naik. Dengan major tren ini aja, dari kecil dari dasar ke atas nih kecenderungannya adalah naik. Jadi posisi saya tidak berani short. Tapi posisi saya selalu ketika ada koreksi saya akan buy. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk secara umum untuk XLM dan teman-temannya. Untuk Dogecoin daily sama, teman-teman ya. Dogecoin ini juga naik ya pergerakannya.
Tapi Dogecoin ini dia sekarang tertahan di 0,297 atau di 23,6. Jadi posisi saya tadi yang posisi trading tuh memang ngambil di support ya. Saya di 0,297. Saya TP di 0,31 teman-teman. 31 pas saya TP dan saya biarkan. Maksudnya saya tinggal TP-nya dan kena ya di kisaran ini. Jadi posisi saya untuk futures itu tadi di Dogecoin dari 0,29 TP-nya 0,31. Itu short term aja, udah TP sekarang masih ada posisi sedikit. Kira-kira 2/5 atau 20% dari kondisi biasa. Itu yang untuk trading teman-teman ya, untuk trading. Jadi masih menarik sih menurut saya. Karena dia tertahan di 0,23 atau di 23,6% di 0,297. Tapi kalau misalkan dia terkoreksi lagi, ya saya lebih tertarik lagi seperti itu. Sepanjang koreksinya dia tidak ekstrim. Kalau ekstrim ya sekalian aja tunggu di bawah seperti itu. Jadi coba saya bersihkan ya untuk Dogecoin ini kok agak ruwet gini. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi kan 0,297 adalah support retracement. Nah, sekarang kalau seperti ini dari bawah ke atas. Nah, ini koreksinya juga belum banyak. Rata-rata belum banyak koreksi teman-teman. Dari bawah ke atas ini belum. Koreksi sebentar naik seperti koreksi sebentar naik. Oke teman-teman, berikutnya adalah Polkadot ya. Polkadot ini juga sama. Saya mungkin nggak akan saya bahas detail ya. Semuanya masih sama. Rata-rata kalau sudah lewat dari 23, dia bertahan di 23 atau kalau misalkan belum dia masih mencoba di situ. Dan kalau misalkan dia ketemu MA 200 seperti Bitcoin tadi, MA 200-nya masih dites lagi. Ini dites juga EOS ya, EOS dites MA 200-nya. Bukan DOT ya, EOS teman-teman ya. Yang ini adalah DOT teman-teman. Kalau Polkadot itu nah seperti ini. Jadi Polkadot dari high-nya ke low itu dia baru ketemu 23 retracement. Nah, di sini dia juga sudah mulai pelan tapi belum ada ekstrim koreksinya. Kalau kita tarik Fibo. Oke, sebentar saya tarik Fibo dulu seperti ini, saya geser dulu. Khusus dari tren bawah ke atas nih belum ada koreksi nih. Ya kan? Belum ada koreksi. Jadi nggak usah dipasang itu. Karena belum ada koreksi yang signifikan. Masih gunakan yang ini aja nggak apa-apa. Memang kondisi hari libur seperti ini. Jadi nggak begitu ini ya. Kayaknya orang positioning agak males. Nah sekarang BNB teman-teman. BNB juga sama. Dalam 2 hari ini dia ada pause. Ada sedikit ini ya. Pause atau jeda, apalagi ini ketemu ada resistan sebelumnya. Oke, kemudian apalagi? Saya rasa udah ada ya teman-teman. Oh ya, ini titipan teman-teman, ada waves. Pak minta dibahas waves seperti itu. Ya, ini adalah waves ya, ini dari swing high ke swing low ya. Di swing low ini saya udah gambarkan kemarin ada 2 palangan. Itu adalah palangan konsolidasinya dia. Konsolidasi dan break dari 23,6 retracement ketemu 38. Nah, di atas 38 nih area confirm, tapi dia mentok ketemu 50. Ketemu 50 dia pentok ke bawah. Ya memang cukup membantu ya untuk Fibonacci ini, bagi saya sendiri sangat terbantu. Adanya Fibonacci ini saya bisa take profit lebih logis seperti itu. Coba kalau misalkan nih saya ambil, saya petakan dengan menggunakan time frame yang lebih pendek. Saya ambil 4 jam untuk waves seperti ini, saya tarik Fibonya teman-teman. Oke, saya tarik Fibo dari sini ke sini. Untuk waves saat ini dari tren ini teman-teman, dari tren low-nya dia
Ntar saya gambarkan dulu. Dari low-nya dia sampai high-nya dia terkoreksinya udah sampai di 23. Di 23 retracement, di 2 ini waves ya, udah di 23,882 dolar di sini. Jadi dalam tren naiknya ini hanya dari tren ini aja teman-teman ya, dari swing low ini ke swing high ini koreksi dia udah ke 23. Bisa jadi ke 38 sampai 50 karena 50 ini adalah sebelumnya dia adalah sebelumnya dia adalah resistan ya, teman-teman. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya update, teman-teman. Tidak usah terlalu dipaksakan dulu karena memang ini weekend dan biasanya kan kalau saya lihat malam-malam nanti mungkin sedikit ada pergerakan harga menjelang pagi. Seperti itu, saya tidak terlalu agresif untuk posisi di futures tradingnya. Untuk posisi spotnya saya masih ada dan masih hold teman-teman ya, seperti itu. Karena kalau posisi spot untuk saya untuk hold jangka panjang, kalau posisi future saya untuk trading. Karena trading saya tentu akan take profit cepat ya teman-teman, seperti itu dengan menggunakan koreksi-koreksi Fibonacci seperti ini. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.